Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'an safiya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum wa ghafara lana wa limasyayikhina wa limasyayikhikum wal muslimina ajma'in ila an qala fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghaniyun wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai'. Sami'un al-basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadhimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wallahu wa rasuluhu a'lam. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman wal Islam kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dan senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang telah menjadi wasilah, yang telah menjadi perantara keberadaan kita di alam dunia, keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Semoga keberkahan, syafaat daripada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majlis Bani Hashim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana biasa setiap bulan satu kali pada malam Rebo keempat kita biasa mengadakan pengajian khusus mengkaji tentang ilmu tauhid. Apa? Ilmu tauhid atau ilmu akidah. Apa saja yang wajib kita yakini di dalam hati kita, itulah ilmu yang membahas hal tersebut disebut namanya ilmu tauhid atau ilmu akidah. Akidah ahlu sunnah wal jamaah. Sebelumnya ada baiknya dan ada bagusnya kita mengenal kepada siapa kita berkiblat di dalam akidah. Harus tahu ya, kaula muda, kaula mudi, pemuda-pemudi, walaupun kita tidak pernah pesantren, tapi setidaknya kita harus tahu kepada siapa kita mengkiblat atau menggantungkan atau menisbatkan ilmu tauhid. Ilmu tauhid dinisbatkan kepada Imam Abul Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Jadi kita bertauhid dengan tauhid yang disusun oleh imam besar yang bernama Abul Hasan al-Ash'ari. Oleh karenanya tauhid kita itu disebut dengan nama atau dengan istilah Asy'ariyah. Maka ketika ada sebutan akidah Asy'ariyah berarti akidah yang dinisbatkan kepada Abul Hasan al-Ash'ari. Dan itulah akidah yang diyakini oleh Rasulullah, oleh para sahabat, dan oleh para tabi'in.
dan oleh ulama mayoritas di alam dunia. Selain daripada akidah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, maka itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu pertama yang harus kita pahami. Sebab akidah itu banyak, keyakinan itu banyak. Ada yang hak alias benar, ada yang batil. Yang hak yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun ilmunya oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Selain konsep atau ilmu tauhid yang disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, maka itu akidah bisa dikata batil atau batal. Ketika seseorang berakidah dengan akidah Asy'ariyah atau akidah Maturidiyah, dapat dikatakan orang tersebut orang yang selamat. Ketika seseorang berakidah dengan selain akidah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, dapat dikatakan orang tersebut tidak selamat. Seperti apa akidah-akidah yang di luar Asy'ariyah dan Maturidiyah? Seperti akidahnya kaum Syiah. Dia punya akidah sebagian berbeda dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Oleh karenanya kaum Syiah dikata sesat karena mereka berakidah tidak sesuai akidah Rasulullah, sahabat dan juga para tabi'in. Oleh karenanya akidah mereka disebut akidah sesat. Ada lagi akidah Mu'tazilah. Pernah dengar Mu'tazilah? Kelompok yang bernama Mu'tazilah. Gak ada organisasinya. Cuma akidahnya, pemikirannya itu bergentayangan di muka bumi. Yang kadang-kadang kalau kita tidak mengenal ilmu tauhid secara dalam, kita rawan untuk terkena pengaruh pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Dan pemikiran Mu'tazilah atau akidah Mu'tazilah itu pun dikata menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang sesat. Jangan dikatakan kafir ya, karena kita kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah itu tidak pernah mengkafirkan orang. Apalagi tidak pernah mengkafirkan muslim yang menghadap kiblat sholatnya. Kalau yang memang tidak beragama Islam ya memang mereka kafir. Cuma untuk mengkafirkan orang Islam, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah diharamkan, dilarang untuk sembarang mengkafirkan kaum muslimin. Walaupun itu Syiah, walaupun itu Mu'tazilah, walaupun itu Jabariyah. Kenapa? Karena dalam akidah Asy'ariyah tidak boleh mengkafirkan seseorang yang masih meyakini Allah Subhanahu wa taala, yang masih meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup. Oleh karenanya sesesat apapun kaum muslimin atau kaum mukminin tidak boleh dikafirkan menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Contohnya seperti apa akidah-akidah yang dikategorikan sesat oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah atau oleh akidah Asy'ariyah? Seperti tadi akidah Syiah, akidah akidah Mu'tazilah, akidah Jabariyah, akidah Jahmiyah, banyak itu. Sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan." Bakal pecah umat saya, kata Nabi, sebanyak 73 golongan. Yang selamat cuma satu. Yang masuk surga cuma satu. Yang selamat cuma satu. Siapa mereka? Yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berakidahkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Selain akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam hal ini Asy'ariyah dan Maturidiyah,
seperti Syiah, seperti Mu'tazilah, Jabariyah, Jahmiyah, mereka semua dikategorikan sesat dan menyesatkan, dan mereka tidak selamat alias celaka. Jadi 73 golongan itu cuma satu yang selamat. Berarti sisanya yang celaka berapa? Berapa? 72 itu ya Syiah, ya Mu'tazilah, ya Jabariyah, ya Jahmiyah. Itu harus ada kajian khusus kalau mau membahas itu, panjang itu. Apa saja Syiah itu seperti apa? Mengutamakan Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syiah, malaikat Jibril itu kan tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Nah, malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya salah malaikat Jibril itu, harusnya memberi wahyu kepada Sayyidina Ali. Jadi kata Syiah, malaikat Jibril itu keder. Seolah-olah kaum Syiah meyakini bahwa Jibril itu suka keder atau suka linglung. Tidak mungkin malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu. Karena menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita yakini, dan wajib selalu kita yakini sampai mati, yang namanya malaikat itu semua maksum, dijaga dari kesalahan. Mereka tetap taat selamanya kepada Allah dan tidak mungkin melanggar perintah Allah. Itu namanya maksum, dijaga daripada kesalahan. Jadi kalau meyakini malaikat itu salah, berarti dia sudah dikategorikan murtad. Jika ada seseorang, siapakah orangnya, meyakini malaikat itu salah memberikan wahyu, maka sudah barang tentu menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah orang tersebut menjadi murtad alias keluar dari agama Islam dan wajib untuk bersyahadat kembali. Jadi tidak mungkin malaikat Jibril salah. Kata kaum Syiah, sebahagian pemikiran mereka yang sangat ekstrim, mereka mengatakan bahwa malaikat Jibril salah ngirim wahyu. Emang malaikat Jibril suka minum obat puyeng? Kan enggak juga. Kalau kayak kita mah mungkin iya, lupa, bisa salah, karena kita tidak maksum, bisa salah, bisa benar kita. Kalau malaikat, nabi dan rasul itu tidak mungkin salah. Itu salah satu ciri atau karakter akidah Syiah. Makanya Syiah dikategorikan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai akidah yang sesat menyesatkan. Kemudian apa sih cirinya akidah Mu'tazilah? Akidah Mu'tazilah itu salah satu cirinya adalah dia meyakini bahwa manusia bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Itu akidah Mu'tazilah. Jadi orang-orang Mu'tazilah dia meyakini bahwa manusia, makhluk alam semesta ini bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Contoh, kalau kamu mau usaha, mau kaya, berarti kamu tinggal usaha. Usaha itu pasti bikin kamu kaya. Contoh lagi, kalau kamu tidak usaha, nanti kamu bisa miskin. Kamu bisa miskin karena kamu nggak usaha. Pasti miskin itu kalau kamu nggak usaha. Itu akidah Mu'tazilah. Dia meyakini bahwa manusia bisa menciptakan pekerjaannya sendiri. Artinya dia bisa menciptakan kaya dengan usaha dia. Dia bisa menjadi miskin dengan tidak usahanya. Dia bisa menjadi sembuh dengan dia berobat. Jadi berobat mereka yakini bisa menyembuhkan penyakit dia. Itu akidah Mu'tazilah. Dan itu pun dikategorikan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang sesat menyesatkan. Yang benar gimana? Yang benar, segala sesuatu yang ada di muka bumi, di alam semesta, itu terjadi semua dengan kehendak Allah. Ketika ada sebuah kejadian, pasti itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kehendak makhluk, bukan kehendak alam semesta. Contoh, misalkan saya angkat gelas ini, saya angkat nih gelasnya nih, saya angkat nih. Ini saya yang angkat apa Allah yang angkat?
Itu dalam ilmu tauhid, ngaji ilmu tauhid sampai ke situ. Tujuannya bukan mau mencari-cari sesuatu yang tidak bermanfaat, untuk menjaga supaya kita tidak salah meyakini. Jawabnya gimana itu? Saya yang angkat apa Allah yang angkat? Hah? Saya yang angkat apa Allah yang angkat? Ayo. Dua-duanya benar. Dijawab Allah yang mengangkat benar. Dijawab saya yang mengangkat benar. Cuma bedanya sama Mu'tazilah, kalau Mu'tazilah memutlakan saya angkat bisa, saya taruh bisa, tanpa ada campur serta atau tanpa ada ikut serta Allah Ta'ala. Itu Mu'tazilah. Jadi Allah nggak ada urusan sama Allah. Saya ngangkat gelas ya ngangkat aja, nggak perlu irodat Allah. Itu Mu'tazilah. Kalau kita dua-duanya kita yakini. Seperti antum jawab tadi, saya angkat ini, siapa yang ngangkat? Ada yang jawab Allah. Ada lagi yang menjawab saya yang angkat. Dua-duanya benar. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Bagaimana cara mensinkronkannya supaya dua-duanya itu benar? Padahal keduanya itu kan bertentangan. Yang satu Allah yang angkat, yang satu lagi saya yang angkat. Kan bertentangan. Bagaimana supaya disinkronkan bisa bersatu jadi kesatuan sehingga menjadi keyakinan yang mudah dipahami dan benar. Menurut keyakinan hati kita bahwa ini gelas terangkat oleh Allah, cukup di dalam hati. Menurut syariat dohir, ini gelas diangkat sama saya. Jadi di dalam hati kita harus mengimani bahwa ini gelas terangkat itu Allah yang menghendaki. Dalam ucapan nggak apa-apa kita sebut yang gelas ini terangkat oleh saya. Paham nggak? Atau lebih ditegaskan gini aja. Kalau misalkan kalian ditanya sama seseorang, kamu kemarin sakit kepala? Iya betul sakit kepala. Sekarang udah sembuh? Udah. Sembuh dengan apa? Sembuh pakai Paramek misalkan. Nggak apa-apa ngomong Paramek, nggak apa-apa. Padahal kan yang menyembuhkan bukan Paramek. Siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana cara mensinkronkannya? Lisan boleh saja ngomong sembuh dengan Paramek. Yang penting hati jangan ikut lisan. Karena kita hidup di alam dunia. Alam dunia itu tidak lepas dengan sistem dohir ya. Kalau hujan becek, kalau panas ya kering, kalau capek ya lemes. Itu alam dunia. Jadi kalau ditanya orang, kamu kok sekarang sudah sembuh dari penyakit puyeng? Alhamdulillah pakai Paramek, sembuh pakai Paramek. Yang penting hati jangan meyakini bahwa kamu itu sembuh oleh Paramek, tapi sembuhnya oleh Allah Subhanahu. Nah, kalau ulama-ulama dulu, kiai-kiai dulu itu diajarin cara ngomongnya. Dan itu punya sanadnya dari guru ke guru sampai ke Rasulullah. Kita kan nggak pernah diajarin sama guru kita sampai sedetail itu. Nah, orang-orang dulu, kiai-kiai dulu itu sampai ngajarin supaya jangan salah pemahaman. Gimana cara mengajarinya? Kalau ada orang ditanya misalkan, kamu sekarang sudah sembuh? Alhamdulillah udah sembuh. Pakai apa sembuhnya? Syariatnya pakai Paramek. Ditambahin syariatnya pakai Paramek. Atau sebabiahnya pakai Paramek. Sampai segitunya kiai-kiai, ulama-ulama di zaman dahulu mengajarkan manusia untuk berbicara. Sebab kalau tidak ditambah dengan syariatnya pakai Paramek, nanti takutnya dia kebablasan meyakini bahwa sembuh dengan Paramek. Padahal aslinya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan. Dan Allah sanggup menyembuhkan dia dari penyakit pusingnya tanpa Paramek sekalipun. Jadi harus bisa ya diputar-putarnya ya itu ya. Jadi akidah Mu'tazilah kenapa sesat menyesatkan? Karena dia meyakini bahwa manusia itu bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Saya mau kaya, ya saya tinggal usaha aja pasti kaya. Mu'tazilah tuh. Pokoknya kalau lihat-lihat pemikiran begitu, itu Mu'tazilah. Walaupun orangnya nggak ngaku. Karena Mu'tazilah itu bukan organisasi, bukan ormas, bukan LSM, bukan lembaga. Mu'tazilah itu sebuah istilah. Definisi dari Mu'tazilah adalah kelompok atau manusia-manusia yang punya keyakinan atau pemikiran bahwa manusia bisa menciptakan perbuatannya sendiri.
Jakarta nih banjir terus, ribut perang, berdebat kan di televisi itu. Ini harus drainase, ini harus itu. Wah, semua ilmu sains diturunkan itu untuk mencegah banjir Jakarta tanpa menghadirkan nama Allah Subhanahu wa taala. Banjirnya beres nggak? Banjirnya beres nggak sampai sekarang? Jawab dong yang nggak apa-apa. Kalau salah nggak didenda, nggak, tenang aja. Malah dikasih kopi antum ngaji itu. Itu Jakarta dibicarakan, dibahas dengan berbagai macam ilmu. Seolah-olah mereka mampu untuk menghilangkan banjir dari Jakarta tanpa mereka menghadirkan nama Allah. Bahwa kita pasrah, serah diri, kita berusaha, syariatnya kita begini, ikhtiar, kemudian nanti kita berdoa sama Allah supaya banjirnya hilang dari Jakarta. Enggak pernah menghadirkan nama Allah. Yang dia ceritakan semua tentang kehebatan dirinya. Seolah-olah mereka mampu dengan keahlian ilmunya, keahlian kekuatannya untuk menghentikan banjir dari Jakarta. Ternyata banjirnya berhenti apa enggak? Enggak berhenti kan, terus-terusan malah makin parah banjirnya. Nah itu hati-hati itu pola pikir atau keyakinan-keyakinan yang mengarah kepada Mu'tazilah. Walaupun mereka itu nggak mau disebut Mu'tazilah, tapi pemikirannya rada-rada Mu'tazilah. Jadi apapun yang terjadi di alam dunia itu semua kehendak Allah. Walaupun dalam kenyataannya ada yang namanya sebab syariat. Tapi jangan sekali-kali antum kita semua meyakini bahwa syariat itu bisa merubah sesuatu. Karena Allah sebetulnya tidak butuh syariat. Ketika Allah berkehendak maka jadi, walaupun tanpa syariat. Itu akidah ahlu sunnah, Asy'ariyah. Contoh, Allah mampu menciptakan manusia tanpa bapak dan ibu. Jadinya siapa? Nabi Adam, Siti Hawa. Nabi Adam punya bin gak? Coba ada yang tahu bin siapa? Gak ada. Kalau antum ada binnya. Nabi Adam nggak ada bin, ibunya pun nggak ada. Kok bisa? Allah sudah berkehendak. Mampu Allah Subhanahu wa taala karena Allah kesifatan oleh sifat kudrot, kuasa dan mampu. Allah mampu menciptakan manusia tanpa bapak, hanya dengan ibu. Siti Maryam punya anak Nabi Isa. Nabi Isa lahir tanpa proses ayah. Langsung Siti Maryam tahu-tahu hamil punya anak Nabi Isa. Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, laknatullah alaih. Raja Namrud yang jahat dibakar itu 7 hari 7 malam. Harusnya kan api kan efek dari api kan panas. Tapi kenapa Nabi Ibrahim kedinginan minta jaket? Kalau zaman sekarang mah aya jaket tedak gitu. Ada jaket nggak? Dingin. Kok dingin? Kan itu api, nggak tahu. Saya juga bingung. Saya dibakar 7 hari 7 malam. Tapi malah kedinginan, nggak ada keringat setetes keluar. Kok bisa? Ya karena Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini segala sesuatu yang terjadi adalah takdir Allah, kehendak Allah. Apapun itu bentuknya, dan Allah tidak membutuhkan sebabiyah, tidak membutuhkan syariat. Ketika Allah berkehendak api menjadi dingin maka dingin. Sebagaimana di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim kan ada firmannya itu, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin. Ya Allah yang nyuruh dingin. Walaupun secara sistem yang ada di alam dunia, bahwa yang namanya api kata orang-orang penduduk dunia itu panas, bisa membakar. Tapi sesungguhnya yang membakar bukan api, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu ya, Mu'tazilah kenapa sesat menyesatan? Karena mereka meyakini bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Ada seorang ulama yang luar biasa istimewa pada zaman itu ya, pada zaman dahulu ketika 300 Hijriah itu banyak sekali pemikiran Mu'tazilah. Bahkan negara-negara raja-raja pada waktu itu di Timur Tengah itu banyak menganut akidah Mu'tazilah. Masyarakatnya pun disuruh meyakini akidah Mu'tazilah. Ya yang tadi itu bahwa manusia bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Di antaranya ya banyak pemikiran Mu'tazilah yang sesat. Ada seorang ulama yang pinter, ada yang pinter yang jago lah untuk menjatuhkan argumen itu.
Kan kalau kita ada akidah sesat itu kan kita harus adu argumen biar jangan sampai nyebar. Kan kalau disebarin kan ente bisa kebawa. Misalkan gini, kamu bisa ngangkat menciptakan perbuatan kamu sendiri. Coba angkat tuh, kan keangkat. Jadi nggak ada ikut campur Allah, kan gitu. Kan kamu bisa aja kalau nggak belajar ilmu tauhid, ahli sunnah tuh bagaimana keyakinannya. Oh iya ya, kan gitu kan. Mungkin saja kan ke bawah, bukan mungkin. Kayaknya 99% yang nggak pernah ngaji percaya. Tapi ahli sunnah nggak begitu, itu sesat menyesatkan. Ini ada ulama yang pinter, bijaksana sekali untuk menggugurkan pemikiran orang itu tanpa dengan berdebat bahkan. Kalau berdebat masih biasa aja lah. Ini tanpa debat. Jadi sengaja ini ada orang kiai gede pada zaman itu, kiai sesat ini pada zaman itu di Baghdad, bahwa mereka si kiai ini dakwah kemana-mana bahwa manusia bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Kalau mau kaya usaha pasti kaya. Kalau mau sehat, jaga makanan pasti sehat, pasti dan pasti. Padahal kan banyak orang yang menjaga ketat protokol kesehatan, ya nggak, ada debu sedikit aja itu udah langsung dicuci pakai pakaian APD itu namanya tuh. Mampus aja. Itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tuh berkuasa. Jadi apapun upaya kamu, tetap kamu itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah tidak begitu. Kekeh dia nyebarin dakwah bahwa manusia bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Akhirnya ada seorang kiai yang prihatin, ini menyebar luas ini akidah ini, banyak masyarakat terbawa. Zaman dulu belum ada TV, belum ada medsos. Katakanlah kalau sekarang mah di YouTube viral nih orang nih mengatakan bahwa manusia bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Viral tuh di YouTube, di TikTok, di snack itu makanan nggak ngerti saya itu. Alhasil viral, kan bahaya ini, umat bakal ikut, umat bakal tertarik yang bodoh-bodoh. Nah ini ada ulama pinter nawarin santrinya. Ini diceritakan di salah satu kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Asakir. Santri ulama ini, kiai ahli sunnah wal jamaah. Ente mau ya, nanti saya kasih tugas nikah sama orang itu, kiai yang alirannya sesat tadi, Mu'tazilah. Jadi disuruh nikah nih santri nih. Kalau santri dulu nurut, kalau kata gurunya begitu ya begitu. Pasti perintah guru itu insya Allah barokah dan selamat. Ya gurunya juga kalau zaman sekarang beda. Kalau guru zaman dulu mah amanat, gak banyak kepentingan. Mungkin sekarang banyak yang gak nurut karena memang guru-gurunya termasuk orang-orang zaman sekarang pada aneh-aneh gitu kan. Nyuruh-nyuruh orang gak pada nurut. Ya mungkin karena gurunya juga banyak kepentingan, ada maksud-maksud yang terselubung. Akhirnya muridnya jadi gak pada nurut. Dulu nurut-nurut. Kata gurunya, kamu kawin ya. Padahal itu si kiai aliran sesat Mu'tazilah itu udah punya istri. Ini santriwati, ya nggih, saya ya terima siap nikah. Dengan syarat ini ada visi misi, bukan sembarang nikah ini. Bukan sembarang nikah, ada visi misinya. Alhasil singkat cerita, nikahlah. Jadi dipanggil kiai itu, kamu mau nggak masna nyandu ngawayuh madu gitu kan? Otomatis kalau perempuan mah nggak ada yang seneng, pasti nggak mau di madu. Tapi daripada diracun, mending di madu nih. Kalau diracun kan mati, kalau di madu kan sakit hati. Tapi ya daripada di madu, mending diracun aja lah katanya. Alhasil singkat cerita nikahlah ini si santriwati ini dengan kiai aliran sesat ini, Mu'tazilah nikah. Santriwati ini udah dikasih amanat. Amanatnya gini, pokoknya terjadilah malam pertama sama kiai. Ini cantik nih santrinya nih. Istri tuanya juga sampai pokoknya lupa saking cantiknya karena ada misi akidah nih. Misi akidah supaya sadar si kiai ini bahwa Allah mutlak yang mengatur segala sesuatu. Anda sehebat apapun tidak bisa menciptakan apapun walaupun Anda kuat. Malam pertama dijimai lah itu seorang istri itu, santriwati itu jima. Setelah jima, mohon maaf nih, biasanya orang kalau jima kan lemes biasanya.
Yang udah nikah, yang belum nikah mah udah nggak usah mikir-mikir lah, nanti juga bakalan paham. Biasanya kalau udah jima tuh lemes, kedua belah pihak nih lemes. Nah, si santriwati ini dikasih amanat sama gurunya. Apa amanatnya? Dia suruh ngomong sama suaminya itu yang aliran sesat. Kamu bilang sama dia, abis jima, lemes, capek. Si santriwati ini ngajakin lagi, kalau bahasa kita sekarang mah, aa gitu kan. Ayo dong lagi gitu. Wah, entar dulu tungguin, masih lemes. Ayo dong lagi katanya. Enggak, entar dulu lemes. Orang abis jima lemes. Si santriwati ini, ayo dong lagi, katanya kamu bisa ciptain perbuatan kamu sendiri. Artinya berarti kapan saja dia mau kan bisa. Ternyata nggak bisa, dia harus nunggu jeda waktu dulu. Untuk jima babak kedua, dia harus nunggu dulu. Nggak bisa langsung. Bibi Yasir ya? Yang udah nikah paham. Nah disitulah si santriwati mengatakan kepada kiai yang sesat itu, katanya kamu bisa menciptakan perbuatanmu sendiri. Buktinya kamu ngangkat zakar, kamu aja udah nggak sanggup. Harus nunggu beberapa waktu lagi. Berarti kamu tidak mampu untuk mengangkat zakar kamu untuk digunakan babak ronde kedua. Berarti Allah Subhanahu wa taala lah yang mutlak menghendaki segala sesuatu perkara yang terjadi di alam dunia. Paham nggak? Paham kan? Tapi kok kelihatannya kayak pura-pura nggak paham ini. Masuk bab jima. Itu bab jima itu kalau di kalangan santri itu paling favorit itu. Yang tadinya ngantuk jadi melek. Kok antum kelihatannya agak malu-malu ini? Kenapa ini? Biasa aja. Ini kan ngaji. Kalau di forum pengajian, cerita sejorok apapun itu sah-sah saja. Yang penting membahas tentang ilmu. Bahkan sahabat Nabi, perempuan-perempuan di zaman Nabi, sahabiah. Kalau laki-laki sahabat, perempuan sahabiah. Pada zaman Kanjeng Nabi itu kalau nanya ilmu sama Rasulullah nggak malu-malu. Karena memang oleh Rasulullah disuruh jangan malu-malu kalau bertanya dalam masalah kewanitaan, termasuk tentang haid. Itu kan tentang haid ribet, ada darah ini, darah itu, ada warnanya ini, itu segala. Itu suruh detail bertanya. Malah jangan malu-malu kalau di dalam ilmu. Layah sulul ilma, tidak akan mendapatkan ilmu dua orang. Satu al-mutakabir yang sombong. Loh saya mah udah lama pesantrennya, udah tahu semua, ngapain hadir. Itu orang sombong, gak bakal jadi dapat ilmu dia. Ya karena gak hadir sih, sombong kan. Yang kedua al-mustahi, orang yang malu. Orang yang malu, pemalu, udah tahu punya unek-unek pengen nanya, diem aja, gak enak, malu, dia gak dapat ilmu. Dan serugi-ruginya orang di alam dunia adalah orang yang tidak mendapatkan ilmu. Padahal ilmu ada di depan mata. Alhasil perkenalan dasar kita tentang akidah, bahwa akidah yang kita yakini adalah akidah konsep Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah, dua ya. Imam Asy'ari itu namanya Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Maturidi adalah namanya Abu Mansur Al-Maturidi. Dua ini kita berkiblat di dalam akidah, di dalam tauhid. Adapun di dalam fikih kita berkiblat kepada 4 madhab. Harus tahu nih, ini dasar pendidikan dasar. Kalau negara mah dasar negara. Kalau nggak tahu ini, kalian belajar ntar kayak orang berantem tapi nggak pakai jurus gitu. Nonjok siapa nggak tahu gitu kan. Jadi karep serang. Nah kalau dikasih kerangka ini, ntar enak kita. Nih kalau fikih madhabnya ada 4. Kiblat kita 4. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, sama satunya Imam Hanafi. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Ini kiblat kita di dalam fikih. Dalam berhukum, alhamdulillah kita pilih salah satu, yaitu madhab Syafi'i. Istiqomahlah di situ, jangan dicampur aduk, nggak boleh. Itu kajiannya panjang lagi. Alhasil madhab kita Imam Syafi'i. Kalau tidak Imam Syafi'i ya salah satu dari 4 ini. Itu dalam berfikih, dalam hukum. Bagaimana ibadah, bagaimana ini dan itu segala macam hukum-hukum itu urusan fikih. 4 kiblat kita. Jangan tidak ikut dari salah satu 4 ini dalam berhukum. Kalau orang berhukum tidak memegang salah satu dari 4 ini, maka dia juga dikategorikan menurut ahli sunnah wal jamaah sebagai orang yang sesat menyesatkan. Seperti kelompok anti madhab. Banyak sekarang itu, ngapain kita ikut Syafi'i? Kita ikut Nabi aja katanya. Lah, kamu kenal Nabi dari siapa kalau bukan dari guru kamu? Lah kita suruh loncat langsung ke Nabi.
Jangan ke Imam Syafi'i. Lah yang tahu Nabi bagaimana kan Imam Syafi'i. Justru Imam Syafi'i itu merangkum sejarah, merangkum apa yang telah dilakukan, dikerjakan oleh Nabi. Jadilah produk hukum, ini halal, ini haram, semuanya dari Nabi. Kemudian di dalam bertasawuf nomor 3 nih, karena ilmu yang kita bahas pada pertemuan kemarin yang wajib itu 3, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Nah, dalam bertasawuf madhab kita atau kiblat kita itu kepada Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali radhiyallahu taala anhuma. Itu madhab kita atau kiblat kita dalam bertasawuf. Jadi semua ulama tasawuf di seluruh dunia itu berkiblat muara yang paling besarnya itu ya kalau enggak Imam Junaid al-Baghdadi, kalau enggak Imam Ghazali, itu muara terbesarnya. Kesininya banyak yang nerusin seperti Qutbul Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Attas, Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tapi semuanya merujuk kepada Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Muna al-Ghazali. Termasuk Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam bertasawuf itu berkiblat kepada Imam Junaid al-Baghdadi. Paham ya? Nah, itu 3 kategori ilmu. Dari mana sumbernya tauhid? Dari Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dari mana sumbernya fikih, hukum, kitab Safinatun Najah, kitab Fathul Mu'in, Fathul Qorib dan lain sebagainya dari salah satu dari 4 madhab, Imam Syafi'i, kalau enggak Imam Hambali, Imam Maliki dan Imam Hanafi. Dari mana kiblat atau sumbernya ilmu tasawuf? Kalau enggak Imam Junaid al-Baghdadi, yaitu satunya Imam Ghazali. Ini yang paling besar. Bukan berarti cukup 2 ini, banyak ya. Cuma rajanya pentolannya ini, 2 orang ini. Mudah-mudahan ilmu kita yang kita kaji bermanfaat dan bisa kita gunakan untuk bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemanfaatan, diberikan keberkahan dengan berkah-berkah ilmu-ilmu yang dari guru-guru kita, daripada berkahnya para ulama semua Ahlus Sunnah wal Jamaah, berkahnya para aulia, wabil khusus berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyyi al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pembahasan tentang wujud kidam bakonya nanti ya sedikit-sedikit karena insya Allah antum juga nggak darurat amat sudah paham. Ada baiknya itu pondasi tadi itu yang diceritakan tuh pondasinya. Jadi nanti kita mempelajarinya enak. Buat ngalap berkah tabarukan kita baca wujud kidam bako pakai lagam yang biasa oleh masyarakat dilantunkan. Apa sih itu lagamnya? Oh iya, bareng ya. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, kalau nggak ada ya silahkan juga, bebas. Waalaikumsalam. Silahkan. Kita sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa
segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah. Betul. Pasti ada orang yang berpikiran bahwa kalau segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah, bagaimana dengan orang-orang yang bermaksiat, orang-orang kafir, orang-orang yang berpikiran seperti Mu'tazilah menganggap bahwa kalau segala sesuatu atas kehendak Allah, bukannya itu Allah tidak adil jika menghendaki hambanya bermaksiat yang akhirnya tapi akan menuju ke neraka. Rokok anak sih di mana? Ya teruskan. Nah, untuk menyikapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, bagaimana kita seharusnya? Terima kasih. Sangat gampang sekali. Yang dikategorikan tidak adil itu, apa itu adil? Adil itu wad'u syai'in fi mahalli. Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seperti Anda minum pakai gelas. Tempatnya minum bukan gelas. Itu adil. Secara bahasa ya. Anda memasukkan makanan lewat mulut. Itu kan pada tempatnya. Kalau lewat hidung bisa juga, tapi kan nggak adil itu. Misalkan makan disedot pakai hidung, mentang-mentang hidungnya mancung, disedot pakai, bisa aja. Kalau dia sakti mah gitu. Nah itu tidak pada tempatnya, namanya nggak adil. Lawannya adil, dolim. Dia harus paham bahasanya. Adil itu lawannya dolim. Malam lawannya siang. Kalau ada kata adil itu lawannya dolim. Jadi yang dimaksud antum tadi berarti Allah tidak adil karena Allah menghendaki manusia yang sebagiannya bermaksiat, sedangkan dia juga tidak mau untuk bermaksiat. Dikategorikanlah seolah-olah Allah tidak adil. Berarti dalam artian Allah itu dolim kan gitu, karena lawannya adil adalah dolim. Nggak bisa begitu. Yang dikategorikan dolim atau tidak adil ketika barang itu bukan miliknya. Kalau barang itu miliknya maka tidak bisa dikatakan dolim atau tidak adil. Karena punya dia, bebas-bebas saja. Contoh misalkan ini gelas. Ini gelas saya beli di Cilamaya. Harganya 20.000. Kemudian habis saya beli dari Cilamaya, baru sampai ke rumah saya, terus saya banting nih gelas, jebret. Adil apa enggak adil? Ya adil-adil saja. Tidak disebut dolim. Kenapa? Orang barangnya punya saya, kenapa kamu yang repot kan gitu? Kan saya yang beli, duit saya. Jadi mau saya pakai, mau saya kasihin, mau saya banting sekalipun, no problem. Karena ini punya kalian yang bukan pemiliknya, tidak berhak untuk mengatakan saya tidak adil. Kalian yang bukan pemilik gelas ini tidak berhak mengatakan saya dolim. Orang gelas-gelas saya, duit-duit saya, yang banting juga saya, terus saya banting di rumah saya, ya bebas-bebas aja. Kok kamu yang repot kan gitu? Jangan-jangan kamu pengen dibeliin ya kan gitu. Nah sekarang ini alam semesta punya siapa? Punya siapa alam semesta ini? Punya Allah Subhanahu. Ya bebas, Allah mau jadikan ini di neraka, Allah mau jadikan ini di surga, terserah Allah yang punyanya. Tidak bisa dikategorikan Allah tidak adil karena dia pemilik mutlak. Dia mau selamatkan orang ini, dia mau celakakan orang ini, bebas saja karena yang punyanya Allah. Gitu. Terus saya gimana? Ya enggak gimana Allah pengen kamu celaka, makanya kita dianjurkan sering berdoa, sering baca rotib, sering baca maulid Nabi, sering mengharap sama Allah selamat. Kenapa? Karena kita nggak tahu kehendak Allah kepada kita selamat atau celaka. Dan Allah tidak bisa diintervensi. Nggak bisa diintervensi. Kalau kiai masih bisa diintervensi. Saya misalnya bukan kiai ya. Bukan kiai, saya bisa diintervensi. Bib, nih diamplopin ya. Amplopnya misalkan 5 juta gitu kan. Gede kan tuh 5 juta. Gede, buat kita mah gede 5 juta. Ntar Habib bahasnya ini, saya bahas itu. Bisa diajak nego, Allah nggak bisa. Allah mah maha bebas, maha gua banget. Gua cek aing hayang iya cilaka, sia teu bisa komplain. Bahkan kalau komplain itu dia orang cilaka. Namanya apa kalau dalam ilmu tasawuf itu komplain itu, pokoknya komplain sama apa yang dipilih Allah. Jadi celaka dan bahagia, selamat dan tidak selamat, taat dan maksiat, semuanya itu sudah pilihan Allah
kita tidak bisa mengintervensi setetes pun. Berarti Allah dolim? Nggak bisa dikata dolim, tidak bisa dikata tidak adil. Karena yang punyanya juga Allah. Allah yang bikin, Allah mau-maunya mau dibikin apa. Terus gimana dong, kita nggak punya kepastian? Ya memang nggak punya kepastian. Kalau Anda mau pasti, mendekati pasti, ikuti Nabi kita Muhammad SAW. Istiqomah dalam jalannya. Bagaimana cara ngikuti Nabi Muhammad? Ikuti ulama-ulama yang memang ahli ilmu dan ahli amal. Karena mereka yang tahu bagaimana Nabi Muhammad. Jadi kalian nggak bisa langsung Nabi Muhammad nggak bisa. Kalian harus ikut kepada ulama-ulama seperti Al-Habib Umar bin Hafid, Al-Habib bin Ibrahim bin Semit, Habib Muhammad bin Alwal Maliki, sekarang anaknya. Yaitu dan guru-guru kita yang ada di sini semua ahli sunnah wal jamaah. Dengan kita mengikuti tuntunan mereka-mereka yang soleh-soleh, ya berarti kita mengikuti Nabi Muhammad. Itu salah satu metode untuk mencari jalan ke keselamatan. Gitu. Kalau pertanyaan seperti antum tadi, Allah itu zalim atau tidak adil, tidak bisa karena apa? Yang punyanya Allah. Jadi mau Allah mau diapain? Cuma mudah-mudahan kita jangan sampai dikehendaki Allah sebagai orang yang celaka. Paham tuh? Paham ya? Ya sederhana aja gitu. Gampang-gampang. Yang lain ada yang mau bertanya? Silakan, jangan malu-malu kalau mau bertanya mah nanya aja. Kalau mau nanya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau ini mah udah pinter-pinter ini mah. Yo, hafal Quran semua ini mah. Udah enggak bisa nanya dia mah, udah pol. Orang bertanya kadang bisa karena paham. Orang tidak bertanya bisa karena paham, bisa karena enggak paham. Tapi insya Allah paham ya tadi yang saya jelaskan ya. Kalau enggak paham saya mau pakai bahasa yang level 2 nih. Ada lagi itu, berarti yang saya hadepin nih di bawah rata-rata. Tapi ini mah rata-rata udah, di atas rata-rata malah orang Masya Allah semua ini biasa ngaji. Ini sering lihat ini di majelis Habib siapa? Abdul Aziz Jindan ya. Antum sering ya ke sana ya? Itu biasa ngaji. Ini Mang Opik juga nih, orang ganteng dari Jerman Selatan, biasa ngaji juga sama saya ini. Beliau itu hatinya luar biasa baik. Insyaallah. Udah ya, kalau udah nggak ada, ini yang perempuan mau nanya, silahkan bebas nggak apa-apa. Kalau enggak, mau ditutup, tutup aja. Dah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.